Langit sore mulai berwarna jingga saat Tari menutup pintu butiknya. Hembusan angin membawa aroma parfum pelanggan terakhir yang baru saja pergi. Ia melirik jam tangan, lalu menghela napas panjang. Seharusnya hari ini menjadi hari istimewa. Hari ulang tahun pernikahannya yang kelima dengan Dimas. Tapi seperti tahun sebelumnya, suaminya tak memberi kabar, tak ada pesan, tak ada bunga, apalagi makan malam romantis seperti dulu saat awal mereka bersama. Tari masih ingat bagaimana Dimas dulu menulis puisi di selembar kertas coklat dari bungkus roti, memberinya mawar yang dicuri dari taman kota, dan mengantar sarapan ke tempat kerja, hanya agar bisa melihat senyumnya. Tapi semua itu tinggal kenangan. Dimas yang sekarang lebih banyak bicara dengan layar ponsel ketimbang dengan istrinya sendiri. Meski begitu, Tari tetap berusaha memahami. Ia tahu dirinya semakin sibuk. Butik yang ia bangun dari modal nekat kini berkembang pesat. Ia memiliki 5 karyawan, ratusan pelanggan loyal, dan nama yang mulai dikenal di kalangan desainer lokal. Tapi, ia tak pernah lupa menyisihkan waktu untuk Dimas. Masakan hangat, rumah rapi, dan perhatian kecil masih ia berikan. Meski dengan tubuh lelah, 1 tahun terakhir terasa seperti berjalan sendiri. Dimas berubah. Ia mudah marah, mulai tak transparan soal keuangan, sering membawa pulang parfum perempuan yang bukan milik Tari, dan yang paling menyakitkan, tak lagi menyentuh atau menyapa dengan kasih. Tari sempat berpikir apakah dia kurang cantik, kurang menarik, tapi setiap kali menatap cermin, ia sadar, dirinya masih sama, bahkan mungkin lebih kuat dan menawan dari dulu. Hanya saja, Dimas tidak lagi melihatnya malam itu. Tari pulang dengan harapan kecil. Mungkin saja, Dimas menyiapkan kejutan kecil. Ia menyentuh gagang pintu dengan hati-hati, membuka perlahan, dan menemukan rumah dalam gelap. Tak ada lilin, tak ada lagu cinta, hanya aroma parfum asing yang mengambang di udara. Ia mengganti bajunya, duduk di sofa, dan mencoba menelepon Dimas. Tak diangkat. Ia kirim pesan, "Aku sudah di rumah. Kamu di mana?" Tak ada balasan, seperti malam-malam sebelumnya, namun malam itu berbeda. Malam itu, hati Tari mulai menolak untuk terus bersabar. 3 hari setelah ulang tahun pernikahannya yang hampa, Tari mendapatkan pesan dari staf gudang butik. Pengiriman bahan dari supplier Bandung ditolak karena tagihan belum dibayar. Padahal, uang untuk itu sudah ditransfer minggu lalu melalui rekening Dimas. Sejak setahun terakhir, Tari mempercayakan pengelolaan keuangan butik ke Dimas demi mengurangi beban kerjanya. Merasa ada yang janggal, Tari mengecek mutasi rekening bisnis. Hatinya tercekat. Puluhan juta rupiah ditransfer ke rekening pribadi Dimas. Beberapa transaksi menunjukkan pembayaran di restoran mahal, toko perhiasan, dan hotel berbintang. Semuanya tak pernah ia ketahui hari itu juga. Tari memutuskan pulang lebih cepat dari perjalanan dinas ke Yogyakarta. Ia ingin mengonfirmasi semuanya. Dalam hati, ia masih berharap Dimas punya alasan kuat. Tapi hatinya sudah setengah yakin. Ia sedang dikhianati. Pesawat mendarat pukul 18.45. Tanpa memberitahu siapapun, Tari naik taksi langsung ke rumah. Selama di perjalanan, pikirannya kosong. Tangannya dingin, tapi wajahnya tetap tenang. Seolah seluruh emosi sedang menunggu waktu untuk meledak. Saat tiba di depan rumah, lampu ruang tamu menyala terang. Suara musik lembut terdengar dari dalam. Aneh. Dimas jarang memutar musik saat sendiri. Ia membuka pintu pelan. Lupa mengetuk, lupa menyapa, langkahnya pelan menuju tangga. Belum sampai di lantai 2, suara tawa perempuan memecah keheningan. Ringan, manja, memuakan. Tari berhenti. Dadanya sesak. Tapi ia terus melangkah. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Dan di balik celah itu, ia melihat Dimas duduk di tepi ranjang, tertawa, memegang segelas anggur. Di sebelahnya, seorang perempuan muda, rambut lurus, kulit putih, mengenakan piyama sutra yang Tari tak pernah lihat sebelumnya. Mereka tampak terlalu nyaman. Terlalu intim. Tari membuka pintu sepenuhnya. Sunyi mendadak merayap. Dimas kaget, menurunkan gelas. Perempuan itu cepat-cepat menarik selimut. Seolah tertangkap basah. "Tari, kamu pulang hari ini?" Suara Dimas gemetar. Tapi tidak menyesal. Lebih ke panik karena ketahuan. Tari berdiri tenang di ambang pintu. Tidak menangis, tidak marah. Ia hanya menatap. Dalam diam itu, segalanya runtuh. Rasa percaya, rasa aman, rasa cinta yang dulu ia pelihara dengan sepenuh jiwa.
Aku cuma butuh perhatian, Tari, kata Dimas akhirnya, seolah mencoba menjelaskan. Kamu terlalu sibuk. Aku kesepian. Tari mengangguk perlahan, seolah mengerti. Tapi dari sorot matanya, terlihat jelas. Dia tak akan memaafkan. Kalau kau butuh perhatian, cari itu tanpa menginjak harga diriku. Rumah ini milikku, dan kamu tahu itu. Jawabnya pelan, namun tajam. Dimas terdiam. Selingkuhannya menunduk, tak berani bicara. Tanpa sepatah kata lagi, Tari berbalik dan berjalan keluar kamar. Ia tak ingin bertengkar. Ia ingin menutup bab ini dengan cara yang paling berkelas. Membiarkan mereka menikmati kesalahan mereka. Sebentar lagi saja besok, ia akan memanggil penghulu. Besok, ia akan merebut kembali seluruh hidupnya, dan meninggalkan luka itu di balik pintu yang pernah mereka sebut rumah. Pagi setelah pengkhianatan itu, Tari duduk sendiri di meja makan. Tangan memegang secangkir kopi yang tak disentuh, tatapan kosong ke taman kecil di luar jendela. Suara burung terdengar, tapi hatinya terlalu bising oleh gemuruh luka. Di lantai atas, Dimas masih tertidur dengan perempuan itu. Di atas ranjang mereka. Di atas kepercayaan yang telah ia injak, Tari tidak menangis. Air mata sudah habis semalam. Yang tersisa hanya diam yang menggigilkan. Ia bangkit. Dengan langkah teratur, ia mulai mengemas berkas-berkas penting, dokumen rumah, surat kepemilikan mobil, dan semua bukti transfer yang selama ini ia percayakan ke Dimas. Ia menelepon pengacaranya, lalu seorang penghulu. Semua dengan nada suara yang tenang, seperti sedang menjadwalkan rapat biasa. Siang itu, Dimas turun ke ruang makan, mengenakan pakaian santai, wajah setengah mabuk tidur. Pagi, katanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu mau sarapan bareng? Tari tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap pria itu dengan tatapan yang kosong namun mengandung bara. Kamu diam terus. Mau sampai kapan main drama? Dimas meneguk air mineral. Kita bisa bicarakan ini. Aku hilaf. Hilaf. Tari mengulang kata itu seperti racun di lidah. Kamu bukan terpeleset. Kamu berjalan ke sana. Berkali-kali. Dengan sadar wajah Dimas berubah. Ia mulai gusar. Tari, jangan lebay. Kamu pikir kamu siapa? Semua ini, rumah, mobil, kenyamanan, kita bangun bareng. Tari meletakkan map dokumen di atas meja, lalu membuka halaman demi halaman, sertifikat rumah atas namanya, bukti transfer ke rekening Dimas, bukti pembelian mobil dari rekening butik, dan terakhir, laporan pengacara soal bisnis fiktif atas nama Dimas yang ternyata dibiayai sepenuhnya oleh Tari, bukan kita. Ini semua aku. Aku yang biayai. Aku yang bangun. Aku yang sabar saat kamu mulai malas kerja, dan aku tak pernah mengeluh. Tapi kamu malah bawa perempuan ke rumahku, ke ranjangku, dan sekarang kamu bilang aku lebay. Pintu rumah terbuka. Masuklah dua pria dari KUA, saksi, dan penghulu. Dimas tertegun. Apa-apaan ini? Tanyanya panik. Tari menarik napas panjang. Aku tidak ingin drama. Aku hanya ingin bebas. Penghulu membuka dokumen, dan dalam waktu singkat, Tari mengucap kalimat yang sejak tadi menggantung di ujung lidahnya. Saya, Tari Aulia, menceraikan Dimas Putra dengan segala kesadaran dan keikhlasan. Dimas terdiam. Seakan tak percaya, kamu gak bisa semudah itu. Suaranya mulai meninggi. Aku suamimu. Kamu pikir hidup kamu akan lengkap tanpa aku? Tari tersenyum tipis. Sudah lengkap, Dimas. Bahkan sebelum kamu datang, ia menyerahkan kunci rumah pada satpam yang telah disewa pagi itu. Dalam hitungan jam, semua akses ke rumah dinonaktifkan untuk Dimas. Mobil mewah di garasi pun sudah dijemput Leasing atas nama Tari. Kartu ATM bisnis ditutup. Kredit dihentikan, dan saat perempuan selingkuhan Dimas muncul dengan wajah bingung, Tari hanya meliriknya sebentar. Kamu boleh bawa dia keluar sekarang. Tapi cepat. Karena ini bukan rumah kalian. Dimas menjerit, memaki, mengancam. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Semua sudah resmi, legal, dan final. Ia kini tak punya kuasa atas apapun. Tari berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah keluar rumah. Tidak menoleh. Tidak ragu di luar. Matahari siang menyinari wajahnya yang tegas namun damai. Ia tahu jalannya tidak mudah setelah ini. Tapi yang lebih penting, jalan itu sudah bukan lagi jalan yang ia lalui sendirian. 2 hari setelah penceraian itu, Tari kembali ke butik.
Para karyawan menyambutnya dengan tatapan penuh empati, tapi tidak ada yang berani bertanya. Tari hanya berkata singkat, "Kita mulai babak baru." Dan memang itulah yang ia lakukan. Namun di balik ketegasannya, malam-malam Tari tetap dihantui bayang-bayang. Bukan karena rindu, tapi karena kecewa. Luka pengkhianatan bukan luka biasa. Ia tak berdarah, tapi menganga dalam. Kadang saat membuka lemari dan melihat setelan jas Dimas yang belum sempat diambil, ia terduduk lama. Bukan karena ingin kembali, tapi karena merasa gagal mengamankan hatinya sendiri. Sementara itu, Dimas seperti manusia kehilangan arah. Ia tinggal sementara di kos temannya yang sempit dan panas. Perempuan yang ia bela mati-matian kemarin, ternyata hanya ingin fasilitas. Saat tahu Dimas sudah tidak punya apa-apa, ia meninggalkan Dimas tanpa pamit. Dalam 1 minggu, hidup Dimas berubah drastis. Dari pria yang duduk di sofa empuk dengan segelas anggur, menjadi seseorang yang antre di warteg dan tak mampu membayar sewa bulanan. Ia mencoba menghubungi Tari, melalui telepon, pesan, bahkan datang langsung ke butik. Tapi semua akses sudah ditutup. Tari sudah memblokir nomor, menyuruh satpam tidak membiarkan Dimas masuk, dan memberitahu semua staf untuk tidak menyampaikan pesan darinya. Suatu malam, saat Tari pulang sendirian, Dimas berdiri di depan rumah kontrakannya yang baru. Basah kuyup oleh hujan, matanya sembab Tari. "Tolong, aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku salah. Aku hancur. Aku kehilangan semuanya," katanya sambil terisak. Tari mematung. Hujan menampar wajahnya, tapi ia tak bergerak. Beberapa detik ia diam, lalu berkata, "Kamu bukan kehilangan segalanya, Dimas. Kamu cuma kehilangan semua yang bukan milikmu." Dimas berlutut, memohon, "Tolong beri aku kesempatan satu saja." Tari menunduk, menatapnya. Bukan dengan benci, tapi dengan iba yang sudah tak lagi bisa tumbuh menjadi cinta. "Kesempatan sudah kuberikan setiap hari. Setiap aku pulang dengan badan lelah tapi tetap tersenyum untukmu. Tapi kamu habiskan itu semua untuk kebohongan." "Aku tidak marah lagi, Dimas. Tapi aku juga tidak bisa mencintai lagi." Ia meninggalkan Dimas di bawah hujan. Tak membawa dendam, tapi juga tak membawa ruang untuk kembali. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana Tari mengucap kata cerai. 6 bulan yang terasa seperti menapaki gunung tinggi, melelahkan, tapi perlahan memberikan pemandangan baru. Ia kini tinggal di sebuah rumah kecil yang ia beli diam-diam di kota lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Rumahnya tak sebesar yang dulu, tapi setiap sudutnya ia isi dengan hal-hal yang ia pilih sendiri, tanpa kompromi. Tanpa bayang-bayang lelaki yang pernah ia sebut suami, butiknya berkembang pesat. Ia membuka cabang kedua di Bandung, dan sedang mempersiapkan show kecil-kecilan di Jakarta. Para klien memujinya karena desainnya semakin matang dan emosional. Ia hanya tersenyum saat mereka berkata begitu, tak menceritakan bahwa setiap potongan gaun yang ia buat lahir dari kepingan luka yang ia jahit kembali. Di malam-malam sunyi, Tari sering duduk di balkon rumah mungilnya. Membawa secangkir teh hangat, membuka buku catatan kecil tempat ia menulis hal-hal kecil yang membuatnya bersyukur. Pagi ini matahari hangat, butik ramai. Mbak Lina dapat pelanggan tetap, aku bisa tertawa lagi. Bukan karena lupa, tapi karena sembuh. Dimas sesekali masih mencoba menghubunginya melalui email, menulis panjang lebar tentang penyesalan, tentang ingin memperbaiki semuanya. Tapi Tari sudah tidak membalas. Ia tidak marah. Ia tidak peduli. Penolakan terbesarnya adalah keheningan. Suatu sore, saat Tari menghadiri gathering pengusaha perempuan, seorang pria mendekatinya. Wajahnya asing tapi teduh. Ia mengenalkan diri sebagai Galang, pemilik coffee shop yang sedang naik daun. "Saya sudah lama perhatikan desain bak Tari. Selalu ada kekuatan dalam kelembutan. Kayak ada cerita di balik setiap jahitan," katanya sambil tersenyum. Tari menatap Galang. Senyumnya tulus, tidak memaksa. Tidak seperti Dimas yang selalu menuntut sesuatu dari tiap cinta yang ia terima. Untuk pertama kalinya, Tari tidak merasa takut didekati. Bukan karena ia butuh cinta baru, tapi karena ia tahu, ia tak lagi hancur. Dia adalah perempuan yang pernah jatuh, pernah dikoyak dari dalam. Tapi dari reruntuhan itu, ia membangun dirinya kembali, lebih kokoh, lebih indah, dan tak lagi mudah diruntuhkan. Dan saat angin malam menerpa wajahnya, Tari menarik napas panjang dan berbisik pelan kepada dirinya sendiri, "Terima kasih, karena kamu memilih bertahan. Terima kasih, karena kamu tidak kembali."